Halo sahabat Mas Ulhadi. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin berbagi tips untuk Anda semua. Tips untuk mengatasi kesedihan yang terkadang hadir dalam cerita kehidupan kita tanpa kita undang. Kita semua tentu pernah merasa bersedih. Ada mereka yang mampu dengan mudah hanya dalam waktu beberapa hari saja, atau beberapa jam saja, atau bahkan beberapa menit saja sudah mampu terbebas dari rasa sedih yang menerpanya. Tetapi kita boleh jujur dong bahwa sebagian dari kita ternyata ada yang harus menyimpan rasa sedih itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Serasa dalam setiap detik kehidupan kita, semuanya hanya berisi kelamnya kehidupan. Tidak ada bahagianya sama sekali. Yang ada hanya sedih, sedih, dan sedih. Nah, tips ini adalah salah satu cara yang efektif yang bisa kita pakai untuk membuat kita segera terbebas dari rasa sedih. Tolong dengarkan dan simak baik-baik sampai habis. Jadi sedih itu merupakan emosi alamiah sebenarnya yang sering dirasakan siapapun ketika seseorang mengalami hal buruk dalam dirinya. Rasa sedih ini bisa dirasakan oleh siapapun ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam diri mereka. Bisa ketika seseorang sedang dalam keadaan konflik, atau seseorang mengalami kegagalan, atau ada kematian dari anggota keluarga yang disayang, dan atau kehilangan barang berharga. Maka umumnya secara alamiah seseorang menjadi bersedih. Atau bahkan ketika kita punya rasa empati yang tinggi, ketika kita melihat, menyaksikan, atau mendengar ada orang lain bersedih, kita pun bisa ikut merasa bersedih. Terus apa dong yang harus kita lakukan saat kita bersedih? Apakah boleh saya menangis? Apakah tetesan air mata yang keluar ini wajar? Nah, temukan jawabannya dalam video ini. Simak sampai selesai. Yang pertama, ketika kita bersedih, kita harus mengakui kalau kita memang sedang bersedih. Beberapa orang agak kurang tepat dalam menggunakan konsep berpikir positif. Tentu berpikir positif itu adalah baik jika kita menggunakan di waktu dan dalam kondisi yang tepat. Tetapi kita tidak bisa memaksakan berpikir positif sedang kita memang dalam keadaan memendam emosi negatif. Sebuah tempat yang berisi sampah tidak akan menjadi wangi hanya dengan memberi minyak wangi tanpa membersihkan sampahnya terlebih dahulu. Kesedihan itu adalah ibarat sampah. Dia harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum memberinya kata positif. Atau yang kita ibaratkan minyak wangi. Minyak wangi akan menjadi wangi ketika kita tebar di sebuah tempat setelah bau busuk dari tempat sampah itu sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita sering memasang senyum palsu, pura-pura tegar, pura-pura kuat, pura-pura hebat, hanya untuk menunjukkan bahwa kita tidak cengeng di depan orang lain. Oke, ini bagus untuk menghindari masalah baru dalam hubungan dengan orang lain. Tetapi setelah itu kita perlu punya waktu untuk berdiam diri, untuk menyadari, serta mengakui bahwa kita memang dalam kondisi sedih. Rasa sedih yang tidak kita akui dan tidak kita atasi yang terpendam dalam diri kita
dia tidaklah kemudian hilang. Tetapi bisa jadi dia tertimbun dalam diri kita, yang semakin lama akan semakin menumpuk dan hanya tinggal menunggu bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan ketika itu meledak, maka akan justru menghancurkan diri sendiri dan bahkan orang-orang sekitar kita. Untuk itulah, langkah penting untuk keluar dari rasa sedih ini adalah menyadari dan mengakui bahwa kita memang bersedih. Kita jujur pada diri kita sendiri. Selanjutnya setelah kita mengakui, catat ini yang kedua ya. Menangislah jika memang itu membuat Anda bisa lebih lega. Ketika Anda merasa rasa sedih dalam diri Anda terasa sangat menyiksa, Anda boleh duduk di atas sajadah, Anda pejamkan mata, Anda ceritakan semua kesedihan Anda kepada Allah, Tuhan semesta alam. Libatkan Allah, mintalah tolong pada Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh dunia ini. Mintalah tolong untuk menyelesaikan masalah Anda. Tumpahkan semua kesedihan Anda bersama tetesan air mata Anda. Jadi Anda sangat boleh untuk menangis. Anda sangat boleh untuk meneteskan air mata. Ketika Anda sudah menumpahkan rasa sedih itu, yang ketiga, ketika Anda menumpahkan rasa sedih itu, rasakan di tubuh mana rasa sedih itu tinggal. Jadi ini penting, karena emosi itu pasti tinggal dalam tubuh fisik kita. Dia bisa ada di hati, bisa ada di tangan, bisa ada di kepala, bisa ada di dada, atau ada di bagian tubuh kita yang lain. Rasakan itu, cari. Atau pura-pura saja Anda merasakan ada di tubuh Anda. Ketika Anda belum terbiasa secara pasti untuk merasakan tempat emosi di tubuh Anda. Jadi Anda cukup pura-pura saja merasakan di tubuh fisik mana Anda merasakan sedih itu. Dan rasakan benar-benar ketika Anda menumpahkan rasa sedih itu, Anda rasakan dalam diri Anda mengeluarkan rasa sedih itu dari tubuh Anda keluarkan dari tempatnya di tubuh fisik Anda, kemudian keluar dari tubuh Anda melalui hembusan nafas dan tetesan air mata yang Anda keluarkan. Jadi saat Anda mengeluarkan air mata dan menghembuskan nafas, rasakan rasa sedih itu mengalir dari tubuh fisik Anda. Tumpahkan terus rasa sedih itu dan teruslah berdoa untuk meminta bantuan kepada Allah. Sampai kapan ini Anda lakukan? Anda lakukan terus di atas sajadah itu sampai Anda benar-benar merasa lega. Kemudian Anda merasa, Anda melihat di dalam diri Anda telah bersih dari rasa sedih itu. Ketika Anda merasa dalam diri Anda telah bersih dari rasa sedih itu, bersyukurlah atas apa yang bisa Anda lakukan. Mintalah maaf kepada diri Anda sendiri yang telah membuat Anda bersedih. Dan kemudian Anda pun memaafkan diri Anda. Anda pun menyadari kenapa Anda harus bersedih. Akhirnya Anda memaafkan diri Anda. Anda pun harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, atas bantuan yang telah diberikan kepada Anda, sehingga Anda mampu melepas rasa sedih ini. Bersyukurlah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada Anda. Kita diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi kekuatan untuk berdoa. Masih diberi kesempatan untuk bisa makan. Masih diberi kesempatan untuk merasakan. Atau berbagai kejadian yang lain yang bisa kita rasakan sehingga itu membangkitkan kenangan manis
atau rasa bahagia dalam diri kita, sehingga kita mampu bersyukur atas apa yang kita lakukan. Ketika kita merasakan kebahagiaan itu di atas sajadah, kita nikmati kebahagiaan itu. Kita syukuri, kemudian kita meminta bantuan lagi kepada Allah untuk selalu menancapkan rasa bahagia ini ke seluruh tubuh kita, dan kita berkata bahwa kebahagiaan ini akan selalu kita bawa dalam perjalanan hidup kita, mulai dari sekarang dan seterusnya. Beri selamat pada diri Anda, beri selamat pada diri kita, karena kita mampu terbebas dari rasa sedih ini. Mari kita move on, sahabat. Terima kasih.